warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Rizky Abirehan dan rekan saya yaitu Kamal Mustafa, Sahabi Siti Bakhtiar, Okadani, dan yang satunya lagi yaitu Indra Gunawan. Kami dari kelompok 8 akan mereview film tentang Mystic River. Mystic River adalah film yang disutradarai oleh Clint Eastwood berdasarkan novel karya Dennis Lehane. Film ini menceritakan tentang 3 teman masa kecil yang bernama Jimmy, Shane, and Dave bertemu lagi setelah 25 tahun. Saat putri Jimmy tewas, Shane, seorang detektif, membangkitkan kembali tragedi trauma kejahatan masa lalunya yang telah terkubur lama. Anak kecil sedang bermain hoki di daerah perumahan mereka. Sayangnya karena dia memukul terlalu kencang, bolanya masuk ke dalam saluran air sehingga mereka tidak bisa melanjutkan permainan. Anak yang paling keras kepala dan bisa dibilang cukup bandel bernama Jimmy. Saking bandelnya, bahkan karena bosan tidak bisa bermain karena bolanya masuk ke dalam saluran air, Jimmy mengajak Dave dan Sean untuk rolling mobil. Tentu mereka berdua tidak mau karena takut ketahuan. Karena sudah tidak tahu untuk bermain apa, mereka bertiga iseng menulis nama mereka di semen yang masih basah. Datang orang mengaku bahwa dia adalah polisi. Orang ini memarahi mereka bertiga karena sudah merusak properti pemerintah. Orang ini menanyai di mana mereka bertiga tinggal. Setelah itu anehnya hanya Dave yang dibawa sementara Jimmy dan Sean dibiarkan pergi. Karena merasa aneh, Jimmy dan Sean memberitahu ke orang bahwa Dave dibawa oleh polisi karena telah menulis nama di semen basah. Pack of punks, huh? You kids go tell your mothers what you've been up to. How do you know it was a cop? Because it had a gold badge. Could you see anything on the badge? Karena sejak kapan hanya dengan menulis nama di semen orang bisa ditangkap, apalagi itu adalah anak kecil. Ditambah seharusnya polisi menggunakan seragam dan mempunyai lencana, tetapi apa yang dideskripsikan Jimmy dan Sean tidak menggambarkan polisi sama sekali. Dan ia bertanda bahwa Dave diculik. Lebih parahnya, Dave juga hanya diculik selama 4 hari di siang, sore, dan malam. Dia dilecehkan oleh 2 orang dewasa. No more. Tidak tahan, Dave kabur dan singkatnya dia berhasil kabur. Dave akhirnya kembali ke rumah bertemu kepada kedua orang tuanya, tetapi apa yang terjadi selama dia diculik tidak akan pernah terlupakan. Tahun demi tahun telah berlalu. Dave sudah menikah dan memiliki anak laki-laki. Setiap hari dia selalu mengantar anaknya ke sekolah dengan berjalan kaki. Terkadang Dave bersama anaknya melewati tempat di mana ia dulu sering bermain hoki bersama dengan Jimmy dan Sean. Setiap melihat tempat tersebut, yang Dave bisa pikirkan hanyalah kejadian buruk yang telah ditimpanya. Jimmy sekarang memiliki toko. Dia sudah menikah selama 2 kali. Istri pertamanya meninggal selama dia di penjara, jadi menikah lagi. Jimmy memiliki anak 1 perempuan yang sekarang sudah cukup besar bernama Katie. Katie meminta izin kepada ayahnya untuk pergi nanti malam bersama teman-temannya. Tentu Jimmy mengizinkannya, tetapi Katie harus pulang, tidak boleh sampai larut malam. Karena besok Katie harus pergi ke gereja untuk menghadiri acara komuni pertama adiknya. Karena diizinkan, tentu Katie langsung mencium ayahnya dan dia berjanji tidak akan pulang sampai larut malam. Later, Daddy. Later. Katie masuk ke dalam mobilnya dan dia dikaget oleh pacarnya yang bernama Brandon. Jadi Katie diam-diam memiliki pacar. Katie tidak mau memberitahu ayahnya karena ayahnya ada sedikit membenci keluarga Brandon. Jadi ada sejarah buruk antara keluarga Jimmy dan keluarganya Brandon. Sean sekarang bekerja sebagai detektif. Dia selalu diperankan oleh temannya bernama Whitey. 6 bulan yang lalu, Sean baru saja ditinggalkan oleh istrinya dengan alasan yang tidak begitu jelas. Jadi bisa dikatakan baru-baru ini dia lagi galau karena ditinggalin sama istrinya. Tetapi Sean tidak putus asa. Dia yakin pasti istrinya akan menelpon dan memberitahu alasannya kenapa bisa pergi. Malamnya Dave bermain ke bar untuk meminum bir bersama teman-temannya. Tiba-tiba datang teman Katie, datang bersama dengan teman-temannya, datang dengan bahagia sampai berdansa di atas meja. Dave sedikit terganggu atas kebisingan yang diakibatkan oleh Katie dengan teman-temannya. Tetapi karena Dave mengenal bahwa Katie merupakan anak dari teman kecilnya yaitu Jimmy, Dave membiarkan Katie bersama dengan teman-temannya berdansa. Known her since she's a kid.
I fucked up. Dia pulang pukul 3 pagi dalam keadaan tertusuk. Tentu istrinya yang bernama Silas terkaget karena suaminya berdarah-darah. Dave menjelaskan bahwa dalam perjalanan pulang ia sempat dirampok. Dave melawan perampok ini. Dave memukul perampok ini berapa kali sampai tepar ke bawah, tapi sayangnya dia tertusuk. Silas pun membersihkan luka milik Dave. Sembari luka dibersihkan, Dave berkata bahwa dia sangat marah kepada perampok ini. Dia berpikir karena dia sempat memukul atau membenturkan kepala perampok itu ke aspal, mungkin perampok ini sudah mati di tengah jalan. Saya menenangkan Dave, jika perampok ini meninggal maka dia berhak untuk meninggal karena siapa suruh dia merampok seorang. I went off. I might have killed him. What's your name? We're so fucking out of here. Good luck, man. Ada seorang anak kecil yang melaporkan 911. Anak ini berkata bahwa dia melihat mobil dengan mobil terbuka dan di dalamnya terdapat banyak sekali darah. Dia menemukan mobil ini bersama dengan temannya di jalan Sydney. Anehnya anak ini tidak mau memberi nama dia. Anak ini hanya menelpon 911 sebagai anonimus. Jimmy bangun dan dia tidak melihat Katie berada di rumah ataupun di toko. Sangat aneh karena Katie sudah berjanji akan menghadiri acara komuni pertama adiknya di gereja. Sehingga pagi ini seharusnya Katie berada di rumah ataupun di toko. Jimmy sudah menelpon ke semua teman-teman Katie, tetapi tetap saja tidak ada Katie di sana. Salah satu teman Katie yang bernama Eve berkata bahwa dia sempat mengantarkan Katie jam 1 pagi. Eve tidak beritahu Katie bahwa sebenarnya Katie ingin pergi bersama teman-temannya. Datang Brandon bersama adiknya pergi ke toko Jimmy untuk membeli sesuatu kotak. Sebenarnya Brandon pergi ke sana hanya untuk melihat Katie, karena biasanya di hari Sabtu Katie lah yang selalu menjaga toko itu. Tetapi terlihat malah Jimmy yang menjaga toko. Jadi Brandon bersama dengan adiknya So Katie worked on Sundays. Why do you hate that kid so bad? Don't that little mute fucker spook you out sometimes? Whitey dan Sean memimpin kasus mobil yang dilaporkan oleh seorang anak di 911. Setelah dicek, mobil tersebut ternyata milik Katie, anaknya Jimmy. Tentu Sean terkaget karena dia mengenal Katie. Katie merupakan anak dari teman Sean waktu kecil. Karena Katie tidak ada, terpaksa Jimmy dan istrinya itu Anna untuk menghadiri acara rohani di gereja tanpa Katie. Setelah dianalisis oleh Sean, menurut dia Katie ditembak dari luar dan lalu tembakan tersebut mengenai bahunya. Katie pun keluar dan kabur ke semak-semak. Setelah selesai acara rohani, Jimmy dan istrinya keluar dari gereja. Pas banget polisi berjalan kencang seakan-akan ada insiden yang lumayan parah. Sementara itu, Silas sedang mengecek berita di koran, tapi dia tidak mendapatkan berita tentang seorang pria yang merampok Dave. Silas mulai curiga soalnya yang ada malah berita tentang seorang wanita terbunuh, yaitu Katie. Jimmy mengecek TKP dan di sana dia terkaget bahwa itu adalah mobil putrinya. Karena tidak dibiarkan masuk, Jimmy bersama dengan saudaranya memaksa polisi untuk masuk. Karena tetap tidak dibolehkan masuk, Jimmy menyuruh dua saudaranya untuk mencari teman-teman Katie untuk mendapatkan informasi apa saja yang berguna. Pesan Jimmy, karena ini merupakan teman-teman Katie, jangan dikasari. Let's go to the fence. Don't get hard on him. She in there, Sean? We don't know. All we're doing right now is looking. Sean datang. Sean datang dan dia menjelaskan ke temannya bahwa anaknya sedang dicari. Ketika sedang menjelaskan ke Jimmy, tiba-tiba dia ditelepon untuk datang secepatnya ke semak-semak. Ternyata jasad Katie sudah ditemukan. Jika dilihat-lihat, Katie bukan cuma ditembak, dia dipukuli habis-habisan, terlihat dari badannya yang banyak memar-memar biru. Sean perasaannya meluap mencampur aduk. Apa yang harus dia katakan kepada Jimmy? Pasti jika diberitahu, Jimmy akan marah besar karena putri kesayangannya mati dalam cara mengenaskan. What the fuck am I gonna tell him? Jimmy masuk secara paksa bersama dengan saudaranya dan di sana dia mulai mengetahui bahwa anaknya, yaitu Katie, sudah meninggal. Sesuai dengan apa yang diekspektasikan Sean, Jimmy marah besar. Jimmy tentu tidak terima kenapa tiba-tiba putri kesayangannya meninggal begitu saja. Whitey dan Sean mulai menginterogasi Jimmy dan Anna supaya mengetahui kronologisnya seperti apa. Jimmy mengandai-andai bagaimana jika di hari itu Jimmy yang masuk ke dalam mobil, bukan Dave. Jika Jimmy yang masuk ke dalam mobil, maka hidup dia akan berbeda. Jimmy mungkin tidak akan pernah menikah dengan istri pertamanya sehingga Katie tidak akan terlahir.
dan terbunuh secara mengenaskan. Ngomong-ngomong soal Dave, ternyata Dave menikah dengan seorang sepupunya Anna yang bernama Silas. Whitey mulai bertanya-tanya tentang Katie. Anna berkata tidak ada hal-hal aneh yang dilakukan oleh anaknya Katie. Semuanya normal, selalu makan bersama di rumah, bermain dengan teman-temannya, menjaga toko setiap hari Sabtu bersama dengan ayahnya. Makanya kegiatannya tidak terlihat aneh. Whitey mulai bertanya kenapa Jimmy pernah dipenjara. Karena hal ini tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Katie, Jimmy tentu marah. Jimmy menjelaskan dia dipenjara 16 tahun karena merampok. Jimmy bercerita juga bahwa tadi pagi ada anak bernama Brandon Harris pergi ke toko seolah-olah sedang mencari Katie. Jimmy berkata bahwa anak ini bukan pacarnya Katie, karena jika iya, Jimmy pasti tahu. Karena Say you were in prison? Jesus. Here we go. Bloody. Sorry. Anything at all. Give us a call. The idea that got busted about a year later went the news for his cell. Son memberitahu Whitey kejadian penculikan Dave. Son berkata bahwa waktu kecil Dave pernah diculik, tetapi untungnya 4 hari setelahnya dia berhasil kabur. Pelaku yang satu tewas dan satunya lagi dipenjara, tetapi 1 tahun setelahnya gantung diri di sel tahanan. Istrinya Son menelpon, tetapi terdengar suara hanya menelpon, tidak melontarkan suara apapun. Ia membuat Son menjadi bingung. Is he with you? Would it surprise you? The front in the curb. Yes, maybe. Whitey dan Son bertanya kepada salah satu saksi. Katanya saksi mendengar bahwa Katie sedang menyapa seseorang. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Bertanda bahwa Katie mengenal pembunuh ini karena dia sempat menyapanya. Setelah itu Whitey dan Son menginterogasi teman-temannya Katie. Whitey bertanya, baru-baru ini Katie berpacaran dengan siapa? Awalnya mereka tidak mau memberitahu siapa pacarnya Katie, tetapi dengan sedikit paksaan akhirnya mereka mau memberitahu. Brendan. Brendan Harris. Hey, Jimmy, how you doing? Jimmy pergi ke rumah Dave untuk reunian serta curhat. Jimmy melihat tangannya Dave terdapat memar. Dave menjelaskan bahwa memar ini karena terjepit pintu. Jimmy berterima kasih kepada istrinya Dave yaitu Silas karena semenjak Katie meninggal, Silas selalu membantu-bantu di rumah. Setelah itu Jimmy curhat. Dia bercerita sampai menangis-nangis kepada Dave tentang perasaannya yang baru-baru ini setelah putri kesayangannya meninggal. You cry for... You crying now? Whitey dan Son menginterogasi Brandon. Whitey bertanya kapan terakhir Brandon bertemu dengan Katie. Sambil menangis, Brandon berkata, terakhir kali dia bertemu dengan Katie yaitu Sabtu malam sekitar jam 8-an. Saat itu Brandon bersama dengan Katie sedang makan malam di sebuah restoran. Setelah makan malam, Katie pun pergi bersama dengan teman-temannya dan Brandon pun pulang. Ternyata Brandon dan Katie berencana untuk menikah di hari Minggu dan mau memulai kehidupan baru di Las Vegas. Datang adiknya Brandon bernama Ray dan teman adiknya bernama John. Karena bisu Brandon dan Ray berkomunikasi menggunakan bahasa tangan. I loved her so much. Doesn't happen once most times. To you and Dave being here for this. Di rumah, Son mulai melihat foto-foto lamanya waktu dia bersama dengan Jimmy dan Dave. Ketika sedang melihat foto-foto lamanya, tiba-tiba istrinya menelpon. Seperti biasa, istrinya hanya menelpon, tidak melontarkan satu kata sedikit pun. Di malam hari, Dave menceritakan cerita kepada anaknya. Sambil bercerita, dia mulai terflashback ke masa-masa dia diculik dan dilecehkan. Silas datang dan dia berkata kepada Dave bahwa sampai sekarang belum ada berita. Dia berpikir mungkin pria yang merampok tidak terluka terlalu parah sehingga berhasil lolos. Saya membaca list nama yang melihat Katie di bar. Salah satu nama di sana terdapat Dave, teman masa kecilnya. Dave dihampiri oleh Whitey dan Son. Dave pun memperkenalkan putranya yaitu Michael ke Son. Sambil berjalan, Dave bercerita waktu malam dia melihat Katie. Katanya di bar, Dave melihat Katie bersama dengan teman-temannya sedang berdansa di atas meja, tetapi tidak begitu vulgar. Dave pergi dari bar tersebut pada jam 1 sedangkan Katie pergi bersama dengan teman-temannya sekitar jam 12.45, 15 menit sebelum Dave. Ketika keluar dari bar, Dave langsung pulang ke rumah. Makanya dia sampai ke rumah pada jam 1. Di sini Dave berbohong karena sebenarnya dia sampai di rumah sekitar jam 3 pagi. Karena dalam keadaan berdarah-darah.
I don't know, a guy watching the girl grab a beer sometime? Yeah, I'd like that, Sean. Whitey mulai mencurigai Dave karena terlihat di tangan Dave terdapat sebuah memar. Berarti bisa saja memar ini dikarenakan memukul seseorang. Ditambah Dave berada di tempat terakhir di mana Katie berada, di sebuah bar. Jimmy melihat mayat putrinya sebelum dimakamkan. Jimmy berjanji kepada putrinya bahwa dia akan membunuh pelakunya. You guys are good. Yeah. Cigarettes. I'm gonna go get some. See you in a minute. Started again. Stupid, huh? Yeah, painful. Whitey dan Sean pergi ke rumah Jimmy untuk berbelasungkawa. Dave keluar karena dia harus mampir ke rumah Jimmy. Whitey bertanya, mengapa tangannya Dave ada memar? Dave berbohong bahwa memar ini dikarenakan tangannya tersangkut di mesin penghancur sampah. Tentu di sini Whitey tahu bahwa Dave berbohong karena penjelasan tersebut tidak begitu logis. Silas pergi terburu-buru setelah melihat Whitey dan Sean karena takut diinterogasi. Melihat Silas pergi dengan terburu-buru, Sean mulai curiga. Sean kembali keluar dan dia kembali bertanya kepada Silas. Sean bertanya, sehabis dari bar, Dave sampai rumah di jam berapa? Karena takut salah, Silas berbohong. Katanya dia tertidur sehingga tidak tahu jam berapa Dave sampai di rumah. Sean bertanya, kenapa Jimmy begitu benci dengan Brandon Harris? Jadi dulu Jimmy mengenal ayahnya Brandon, panggilan Desiree Harris. Jimmy sangat benci ayahnya Brandon karena ketika istrinya mengandung anaknya yang ternyata bisu, dia malah pergi. Jadi Jimmy takut jika Brandon pacaran dengan Katie, yang ada Katie akan tersakiti. Karena Jimmy percaya gen ayah sangat kental kepada anaknya. Laporan balistik telah keluar. Ternyata peluru yang tertembak di Katie itu berasal dari peluru yang sama pada tahun 1984. Jadi pistol ini pernah dilakukan untuk merampok toko miras. Silas mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah suaminya yaitu Dave benar-benar pembunuh Katie, anak perempuan dari sahabat kecilnya sendiri. Jika iya, berarti selama ini pemikirannya salah. Whitey dan Sean pergi ke tempat miras. Pemilik toko berkata, siapapun itu yang memilikinya pasti mantan pekerjanya, karena perampok ini memiliki kunci pintu menuju tempat loker penaruhan barang. Sudah pasti orang dalam. Yang selalu pemilik toko curigai merupakan mantan karyawannya bernama Ray Harris, ayahnya Brandon. Karena dari dulu saja kerja di sana, Ray sudah keluar, berarti ada tujuan tertentu. Silas pulang ke rumah. Di sana Dave sedang menonton film vampir. Suasana menjadi semakin seram karena Silas berpikir orang yang suka membunuh pasti sering menonton hal-hal sadis. Salah satunya adalah vampir. Dave mulai tersadar di belakangan ini Silas selalu menjauhi dirinya. Dave pun bertanya apakah Silas berpikir bahwa suaminya sendiri membunuh Katie. Tentu dengan penyakit traumanya, Dave ditambah istrinya sendiri malah berpikir bahwa dia telah membunuh Katie. Dia mulai begitu stres. Untuk menghilangkan stresnya, Dave pergi berjalan keluar. Why don't you just tell him about the mugger? The mugger! Blood on me the same night Katie's murdered. I must have killed her, right? I can't trust my mind. Ketika berjalan, dia bertemu dengan Jimmy yang sedang menunggu di depan rumahnya. Dave bercerita bahwa dia melihat Katie di bar di malam Katie dibunuh. Katanya Katie terlihat bahagia. Tentu mendengar kata bahagia putrinya, Jimmy sangat tersedih karena putrinya terbunuh. Jadi setelah Dave pergi, She looked happy. I got more walking to do. di malam hari, Whitey memutuskan untuk pergi ke rumah Dave. Di sana dia memeriksa mobil Dave dengan mengejutkannya. Di bagasinya terdapat banyak darah. Menurut Whitey itu adalah darahnya Katie. Tetapi bagaimana bisa? Kan Katie meninggal di semak-semak. Berarti tidak pernah masuk ke dalam bagasi mobil. Whitey dan Sean mulai menginterogasi Dave. Dave diminta untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dave menjelaskan bahwa darah yang ada di mobilnya merupakan darahnya. Karena sebelum hasil dari darah itu keluar, terpaksa Whitey harus melepaskan Dave. Saudaranya Jimmy datang. Mereka berdua memberitahu Jimmy bahwa Dave baru saja ditangkap oleh Whitey dan Sean. Mendengar hal ini, tentu pikiran Jimmy mulai aneh. Tadi malam Dave baru saja bercerita bahwa dia melihat Katie di bar di malam Katie terbunuh. Dan pas banget sekarang Whitey dan Sean ditangkap. Berarti ada hal yang mencurigakan. Ketika diselidiki lebih lanjut, ternyata teman-teman kriminal ayahnya Brandon bernama Ray Harris, Newell, dan Jimmy Martin
Berarti Jimmy pernah bersekongkol dengan Ray Harris. Tetapi ada yang aneh, Ray pernah tertangkap karena mencuri mobil truk dengan penuh rokok. Tetapi polisi tidak pernah menangkapnya. Ternyata Ray Harris mengadukan orang lain. Ray memberitahu polisi bahwa dia, Jimmy beserta dengan anggota geng lainnya pernah merampok NBTA sebesar $60.000. Karena polisi tidak pernah menemukan pelaku dari perampokan ini, makanya Ray Harris tidak ditangkap. Jimmy bersama dengan anggota geng lainnya pun ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun. Inilah mengapa Jimmy benci dengan keluarganya Ray Harris. Karena Ray Harris pernah melaporkannya ke polisi bahwa Jimmy yang merampok NBTA. Jimmy bersama dengan saudaranya pergi ke rumah Dave. Charles memberitahu Jimmy sesuatu. Akhir ini, Charles melihat tingkah laku Dave sangat aneh. Charles juga memberitahu soal malam di mana Katie bertemu. Setelah itu, Dave datang ke rumah pada jam 3 pagi dengan berlumuran darah. Disinilah Jimmy semakin yakin bahwa orang yang membunuh Katie adalah Dave. Maka dari itu, dia berencana untuk membunuhnya. I might have left Dave for good. Do you think Dave killed my Katie? Remember your father having a gun? Whitey dan Sean kembali menginterogasi Brandon. Sean bertanya apakah ayahnya pernah Brandon membunuh atau memiliki pistol. Brandon berkata bahwa dia tidak pernah melihat ayahnya memegang sebuah pistol. Jadi Brandon sudah ditinggal oleh ayahnya sejak kecil dan di waktu kecil dia tidak pernah melihat ayahnya memegang pistol. Tentu Sean marah karena dia tahu bahwa Brandon berbohong. Sementara itu dua saudaranya Jimmy mengajak Dave untuk minum. Karena merasa dipaksa, tentu Dave merasa mau dan masuk ke dalam mobil. Whitey dan Sean kembali pergi dan menemukan mana orang-orang kecil menelpon bahwa anak kecil ini tahu darah yang di mobil tersebut adalah merupakan darah seorang anak gadis. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana anak kecil ini tahu kalau itu adalah darah seorang gadis. Padahal Katie berada di semak-semak, bukan di mobil. He wants to know her name. How does he know that the blood in the car came from a woman? Play it again. I mean, just scream it. Dave minum di sebuah bar bersama dengan Jimmy serta saudara-saudaranya sampai malam. Sementara itu Brandon mengambil pistol yang diletakkannya di tempat tersembunyi. Setelah mengambil pistol tersebut, dia tersadar akan sesuatu. Yang tahu keberadaan pistol itu adalah Brandon serta adiknya, dan pistol ini merupakan pistol milik ayahnya yang dulu dipakai untuk merampok. Jika pembunuh Katie bukan ayahnya Brandon, berarti tinggal mengarah ke satu orang, yaitu adiknya. Brandon langsung menghajar teman adiknya, yaitu John, karena pengaruh John adiknya bisa menjadi seorang pembunuh. Pas bahkan Dave sudah di momen-momen di mana akhirnya Jimmy berencana untuk membunuhnya. Singkatnya, Jimmy membunuh Dave karena dia sudah tidak bisa menahan amarahnya. Dan Jimmy salah sasaran. Sebenarnya Dave tidak membunuh Katie. Yang membunuh Katie adalah adiknya Brandon dan temannya, yaitu John. You think I killed Katie, don't you? I killed someone, but I didn't kill Katie. He was a child molester. He's having sex with this kid in his car. Get out of here. I'm coming back. He fucking punched me. I want him fucking dead. ketika John ingin menembak Brandon karena dia habis ditendangin mukanya, Whitey dan Sean datang. Singkatnya, John gagal menembak Brandon karena diberhentikan oleh Sean. Adiknya Brandon dan John pun ditangkap karena telah membunuh Katie. Besoknya Sean menemui Jimmy. Sean memberitahu Jimmy bahwa orang yang membunuh Katie sudah ditangkap. Ternyata pelaku merupakan anak kecil, yaitu adiknya Brandon dan temannya, yaitu John. Jadi dua anak ini sedang bermain pistol, lalu datanglah Katie dengan menggunakan mobilnya. Dua anak ini menakut-nakuti Katie. John mengarahkan pistolnya kepada Katie, yang awal tujuannya hanya bercanda, tetapi tanpa sengaja tembakan terlepas. Lalu tembakan tersebut mengenai bahu Katie. Tentu Katie langsung kabur ke semak-semak, dan karena kedua anak ini tidak mau Katie bercerita ke siapapun, mereka mengejar Katie lalu mengajarnya dengan menggunakan tongkat hoki. Untuk memastikan Katie mati, John menembaknya tepat di kepala. Sean berkata bahwa dia baru saja pergi ke rumahnya Dave. Terlihat Charles sangat panik karena Dave menghilang selama 1 hari. Sean pergi ke sana untuk berbicara dengan Dave soal mayat laki-laki. Jadi kepolisian Boston menemukan jasad seorang laki-laki, dan ternyata jasad tersebut merupakan seorang pedofilia yang sudah ditahan selama 3 kali. Bertanda di malam Dave datang ke rumah dengan berlumur darah
Dia habis mengajar seorang pedofilia hingga mati. Sean pun bertanya, kapan terakhir kali Jimmy melihat Dave? Lihat Dev. We got him, Joe. But who? Katie's killers. Kill is plural. Confessed a couple hours ago. Ray Jr. had a hockey stick. When was the last time you saw Dave? If only you'd been a little faster. Hating you? Jimmy pulang dengan merasa bersalah yang begitu besar. Akhirnya istrinya Sean berbicara. Dia meminta maaf dan sudah siap untuk menembusnya. Berkat istrinya, yaitu Anna, merasa bersalah Jimmy mulai hilang. Kata Anna, Jimmy mempunyai tanggung jawab lain, yaitu anak-anaknya yang masih kecil, yang baru saja menerima medali pertamanya. Di sebuah parade terlihat Silas sangat sedih karena Dave tidak ada. Yang biasanya anaknya, yaitu Michael, selalu diantar oleh Dave ke sekolah, selalu bermain baseball dengan Dave di waktu luang, selalu dibacakan cerita oleh Dave saat tidur. Ini harus sendiri karena Dave sudah meninggal. Jadi bisa dikatakan sekarang Michael akan tumbuh besar tanpa figur ayah. Sean tidak akan membiarkan Dave meninggal begitu saja. Di waktu kecil Sean sudah meninggalkan Dave. Sean tidak mau meninggalkan Dave lagi. Dia tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Bahkan dari itu dia akan menangkap Jimmy agar keadilan bisa ditegakkan. Berikut adalah beberapa gejala psikologis yang ada dalam film Mystic River. Yang pertama adalah Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, yaitu gejala yang tampak pada karakter Dave yang mengalami trauma masa kecil karena kekerasan seksual. PTSD sering ditandai dengan kilas balik, mimpi buruk, perasaan terisolasi, dan kecemasan yang berlebihan. Yang kedua, depresi. Karakter dalam film ini juga menunjukkan tanda-tanda depresi seperti rasa putus asa, kehilangan minat terhadap kehidupan, dan perasaan bersalah yang mendalam. Yang ketiga, survivor's guilt. Perasaan bersalah karena masih hidup juga muncul, terutama pada karakter yang merasa mereka harusnya bisa melakukan sesuatu untuk mencegah kejadian buruk. Yang keempat, yaitu dissociation. Pada kasus Dave, dia mengalami disosiasi, yaitu perasaan tidak terhubung dengan diri sendiri atau realitas sebagai bentuk perlindungan terhadap trauma yang dialaminya. Yang terakhir, anger the aggression, yaitu beberapa karakter yang menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, terutama Jimmy yang merasa marah dan dendam akibat trauma kehilangan anak perempuannya. Jadi film ini menggambarkan dampak psikologis jangka panjang dari trauma dan bagaimana setiap karakter berjuang dengan cara yang berbeda, seringkali dengan konsekuensi yang tragis. Kelebihan film ini dalam konteks psikologi: 1. Eksplorasi trauma masa kecil dan dampaknya pada kehidupan dewasa. 2. Analisis konflik emosional yang realistis. 3. Interaksi sosial yang menggambarkan peran trauma kolektif. 4. Karakterisasi yang kompleks dan mendalam. Kekurangan film ini dalam konteks psikologi: 1. Pendekatan yang terlalu stereotipikal pada trauma pada beberapa bagian. 2. Minimnya representasi dukungan psikologis. 3. Penggambaran kekerasan dan dendam sebagai respon utama terhadap trauma. 4. Ambiguitas yang bisa menghambat pemahaman penonton tentang penyembuhan trauma. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan film ini adalah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 156, yaitu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menegaskan bahwa ujian hidup merupakan bagian dari takdir, dan bagi orang yang mau bersabar akan memperoleh balasan yang baik. Selanjutnya adalah hadis yang berkaitan dengan film ini. Kullu bani adamu khata'un wa khairul khati'ina tawwabun. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti merasa berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis ini mengingatkan bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, terkecuali Nabi yang sudah terjaga dari dosa,
Melakukan kesalahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun mereka yang mau menebusnya dengan taubat akan diampuni. Hadis riwayat Tirmizi.